Jadi sekarang Anda punya jawabannya kenapa Anda susah berpikir ya? Nggak pakai alat, tidak pernah belajar menggunakan alat, malah tidak pernah tahu ada alat. Ya, jadi Anda harus belajar menggunakan alat berpikir sehingga berpikir akan jauh menjadi lebih mudah. Oke, yang kedua adalah mekanisme berpikir. Ya. Nomor dua, mekanisme berpikir. Bagaimana caranya manusia berpikir? Ada yang tahu nggak? Anda pernah belajar nggak bagaimana cara manusia berpikir? Kucing berpikir nggak kucing? Monyet berpikir nggak monyet? Manusia berpikir nggak manusia? Lah iya, ya kalau Anda nggak berpikir Anda sama dengan monyet berarti, atau mungkin sama dengan kucing. Kita lihat. Ini misalkan Anda melihat ada kaki apa nih ya? Kaki kucing, kaki harimau atau apa nih? Di tanah ada gambar ini ya di tanah. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat prosesnya. Proses berpikirnya gimana? Anda melihat sesuatu di tanah. Setelah Anda melihat tadi, Anda langsung berpikir ini. Benar nggak? Wah, apa itu kaki binatang yang kayak gitu tuh? Itu proses berikutnya. Langsung Anda berasosiasi terhadap sesuatu yang sudah Anda kenal sebelumnya. Lalu setelah itu, langsung ada emosi ke diri Anda. Langsung terasa, waduh, bahaya nih. Berarti ada singa di sekitar sini. Ya, Anda mulai ketakutan. Itu proses yang ketiga, proses berikutnya. Lalu setelah itu apa? Ada keinginan untuk lari. Ingin berlari, langsung ada harimau di sini, ya nggak mau diem lah. Pasti Anda akan berlari. Jadi Anda melakukan action. Itulah proses yang terjadi ya. Jadi yang proses yang dari awal adalah Anda sesuatu yang men-trigger Anda, melihat sesuatu, lalu Anda mengasosiasikan itu dengan sesuatu, lalu ada emosi, lalu Anda ada impuls untuk melakukan sesuatu, lalu Anda melakukan sesuatu. Ini proses yang dilakukan oleh manusia atau binatang? Ini yang dilakukan oleh makhluk hidup kebanyakan. Monyet juga melakukannya begitu. Ini ya contohnya gambarnya monyet. Ya, karena monyet melihat gambar lalu dia mengasosiasikan itu singa, lari. Itu binatang. Ya, apa bedanya dengan manusia? Prosesnya sama nggak manusia? Beda Pak, manusia dengan monyet beda, otaknya beda. Oh, besarnya hampir sama. Beda Pak, fisiknya, mukanya hampir sama tuh, monyet sama manusia. Beda Pak, hatinya beda. Ya apa, gennya kalau Anda, jadi haknya sama. Yang membedakan cara berpikirnya. Jadi hati-hati. Anda harus ada proses yang berbeda dengan proses binatang. Ya, harus berbeda cara berpikirnya. Kalau prosesnya sama kayak tadi, ya Anda sama dengan binatang. Yang membedakan manusia dengan binatang adalah persepsi, gambar. Saya ulang-ulang lagi kata-kata persepsi atau gambar. Ini yang tidak dipunyai oleh binatang, persepsi. Ya. Sebelum melakukan reaksi terhadap stimulus, Anda harus berpikir dulu, berpersepsi menggunakan otak, menggunakan hati, menggunakan segala macam. Ini namanya persepsi. Ya, ini yang membedakannya. Ini yang tidak dipunyai binatang, akal pikiran. Ya, ini yang kita punyai. Jadi harus Anda gunakan dengan sebaik-baiknya akal pikiran persepsi itu. Ya. Ya, seperti saya bilang tadi dari awal, yang paling penting dari cara berpikir adalah persepsi atau cara melihat gambar. Ya. Yang ini tidak terlalu penting, yang ini tidak terlalu penting, yang lainnya biasa-biasa
saja, tapi persepsi itu yang paling penting. Oke. Jadi Anda harus bisa belajar bagaimana cara membuat persepsi atau gambar yang benar di pikiran Anda. Ya. Cara berpikir manusia, cara melakukan persepsi, ya. Nih, otak kita kan bentuknya kayak gini nih. Kalau air itu dia akan mengalir terus ke paling bawah. Jadi ternyata otak kita juga memori kita, data-data masuk langsung mengalir dan tersimpan. Sama dengan aliran sungai, langsung dia mengalir ke yang paling rendah. Sesuai dengan asosiasi pattern pikiran kita yang udah ada di otak. Jadi hati-hati, makin banyak gambar yang tidak jelas di otak Anda, buruk, makin jelek cara berpikir Anda. Ya, otak kita seperti ini. Otak kita itu berjalan melalui logika dari A ke B, ya. Nah, akan susah dari A ke B kalau pakai logika. Hah? Bisa lewat sini, orang tidak tahu kita. Banyak sekali jalannya. Tapi kalau Anda berjalan dari B ke A, hanya satu jalan. Ya. Inilah makanya otak susah sekali berkreasi. Kenapa? Karena otak jalannya dari A ke B, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana. Untuk mencari jalan yang pas ke B akan susah. Ya. Jadi cara berpikir harus berkreasi, baru Anda balik dari A ke B. Jadi mudah. Ya. Jadi cara berinovasi jangan pakai logika. Tidak akan dapat Anda pakai logika. Humor. Ya, orang pakai humor itu, wah itu orang kreatif, orang yang pintar humor. Kenapa? Karena humor bukan logika. Ya. Humor ada sebuah kreativitas. Orang yang pintar humor, orang yang fun, segala gitu, itu kreativitasnya biasanya tinggi. Orang yang serius, ya biasanya kreativitasnya tidak begitu tinggi. Oke, ada contoh-contoh. Jadi lateral thinking ada kreativitas, itu cara berpikir. Hati-hati dengan asosiasi, hati-hati dengan gambar. Ya, saya pernah ngasih gambar seperti ini ke Anda. Kalau Anda lihat di sini, ini gambar apa? Unggas. Unggas. Semua unggas. Sekilas, beberapa detik Anda lihat langsung, langsung bilang unggas. Kenapa? Itulah asosiasi. Karena manusia berpikir pakai asosiasi. Ya, pattern matching. Ya wajar supaya cepat. Kalau enggak, akan Anda berpikir. Kecuali kalau pakai attention direct, pakai tools tadi dilihat satu-satu. Ini unggas nggak? Ini unggasnya. Lama-lama akan menemukan. Nih, ini bukan unggas. Ini platypus. Jadi kalau Anda hati-hati, pelan-pelan, tapi kan kita bukan pattern matching. Jadi untuk hal-hal tertentu kita perlu cepat. Untuk hal-hal berpikir, kreativitas, hal-hal yang baru Anda perlu satu-satu. Ya, karena nanti kalau tidak akan terjebak Anda dengan cara berpikir cepat. Yang padahal sebenarnya pattern matching. Anda pakai baju, kalau hati-hati bisa sejam, nggak selesai-selesai. Tapi karena Anda udah nggak mikir sekarang pakai baju, ya lakukan. Itu udah pattern matching. Oke, kita lanjut nanti dengan alat-alat berpikir. Kembali lagi ke tentang berpikir. Ini saya tadi cerita bahwa anak-anak yang SD saja banyak di negara-negara maju sudah belajar bagaimana cara berpikir, sehingga mereka punya alatnya ya, untuk berpikir. Ini saya kasih contoh, ini di anak SD di Amerika. Mereka dikasih tantangan, jika seandainya setiap anak yang pergi ke sekolah dikasih uang $10. $10 itu berapa? 150.000 ya. Setiap kali pergi ke sekolah. Siapa yang mau? Wah, kira-kira kalau saya bilang begitu di STTKD, setiap yang datang ke kuliah dikasih 1 juta. Kira-kira ada yang mengajukan tangan nggak? Siap ya, banyak. Siap banyak. Kenapa mau? Nah, ini sama yang terjadi di sekolah SD di Amerika. Hampir semuanya mengacungkan tangan.
Ide yang bagus, Pak. Mau saya, Pak. Kembali lagi, ini keputusan yang tepat atau tidak? Kebanyakan berpikirnya orang sekilas saja tanpa dipikir panjang. Iya, Pak, setuju. Itu bagus, Pak. Ya. Waktu itu di Amerika dikasih alat untuk berpikir. Ya. Coba kita coba berpikir sama-sama apa untung ruginya mendapatkan uang $10 untuk pergi ke sekolah. Jadi mereka dikasih 3 kotak, 1 kotak plus, 1 kotak minus, 1 kotak tanda seru. Ini adalah alat, ini alat untuk berpikir, PMI, ya, bukan Palang Merah Indonesia. P-nya plus, M-nya minus, I-nya interesting, sesuatu yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut. Jadi si anak-anak tersebut dikasih kotak, coba pikirkan positifnya apa kalau dapat $10. Coba pikirkan negatifnya apa kalau dikasih $10. Coba pikirkan hal apa saja yang menarik. Ya, ide-ide bagus apa aja yang muncul kalau dikasih $10. Jadi 3 kotak ini diisi. Setelah beberapa lama ternyata 29 daripada 30 anak-anak yang tadi bilang, iya Pak, itu ide yang bagus. Dia bilang, tidak Pak, bukan ide yang bagus. Kenapa bisa berubah drastis cara berpikirnya? Karena dia telah melakukan tools tadi. Toolsnya dilakukan dengan tools hasilnya. Jadi tools sangat bermanfaat. Ya. Tools, alat untuk berpikir. Sama seperti Anda membuka skrup. Langsung aja Anda buka pakai tangan. Itu sama dengan berpikir langsung menjawab. Ya. Kalau kita berpikir satu-satu, oke, pakai alatnya. Tadi PMI itu alat. Coba plusnya apa? Wah, plusnya kita bisa dapat uang lebih banyak. Akan lebih sering ke sekolah. Minusnya apa? Nah, ini pasti banyak ada minusnya. Oh, minusnya mungkin dia bilang orang tuanya akan terus nyuruh dia ke sekolah, maka akan banyak tugas. Nah, uang jajannya mungkin dipotong. Nah, tugasnya mungkin lebih banyak dan sebagainya. Minusnya. Interestingnya apa? Oh, mungkin bisa jadiin tabungan misalkan. Oh, interestnya yang bisa apa? Bisa negosiasi. Apakah bisa pergi suatu hari atau tidak? Atau bisa ditukar tambah dengan hari yang lainnya. Sesuatu hal yang menarik atau interesting. Makin banyak alatnya yang digunakan akan makin bagus. Nanti kita cerita ke hal-hal yang lain. Itu ada salah satu kegunaan alatnya.